Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Adi Putra dengan nomor NIM 1959-1273. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Baiklah, pembahasan materi kita pada hari ini yaitu yang pertama ekosistem, yang kedua berbagai jenis makanan hewan, yang ketiga menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan, yang keempat daur hidup hewan. Baiklah, yang pertama itu ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua. Yang pertama komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup di suatu ekosistem, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan bakteri. Komponen abiotik yaitu komponen benda tak hidup di suatu ekosistem, contohnya udara, air, tanah, dan lain-lain. Ekosistem terbagi menjadi tiga, yaitu individu, komunitas, dan populasi. Individu yaitu makhluk hidup tunggal, contohnya seperti ayam. Populasi yaitu sekumpulan makhluk hidup sejenis yang hidup di suatu tempat, contohnya seperti kupu-kupu. Komunitas yaitu kumpulan dua atau lebih populasi yang hidup di suatu tempat, contohnya seperti komputasi danau. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami yaitu terbentuk secara alami dan tanpa bantuan manusia. Ekosistem buatan terbentuk karena campur tangan manusia. Ekosistem alami contohnya seperti ekosistem hutan, padang rumput, dan sungai. Ekosistem buatan contohnya seperti ekosistem sawah, ladang, dan kolam. Yang B yaitu jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu makanan berupa tumbuhan dan makanan berupa hewan. Yang C, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Berdasarkan jenis makanannya terbagi menjadi tiga, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Karnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari hewan lain, contohnya seperti singa, harimau, dan elang. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan, contohnya seperti sapi, burung, dan zebra. Omnivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain, contohnya seperti ayam, monyet, beruang, dan orangutan. Daur hidup adalah tahapan yang dilalui makhluk hidup sejak lahir hingga menghasilkan keturunan yang baru. Daur hidup terbagi menjadi dua, yaitu daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk hewan yang tampak sangat berbeda, dialami sejak menetas hingga dewasa. Contoh daur hidup tanpa metamorfosis. Daur hidup tanpa metamorfosis biasanya dialami oleh hewan-hewan besar, contohnya seperti ayam, kelinci, bebek, dan gajah. Daur hidup dengan metamorfosis terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna. Bentuk hewan muda terlihat sangat berbeda dengan bentuk hewan dewasanya, yang bermulai dari telur, larva, pupa, dan hewan dewasa atau imago. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Bentuk hewan muda terlihat mirip dengan bentuk dewasanya, yang bermulai dari telur, nimfa, hewan dewasa atau imago. Baiklah, inilah contoh metamorfosis sempurna yang berawalan dari telur, terus menjadi ulat, terus kemudian menjadi kepompong, dan menghasilkan menjadi kupu-kupu. Contoh metamorfosis tidak sempurna yaitu contohnya seperti belalang, yaitu berawalan dari telur, kemudian menjadi minva atau kita sebut menjadi minva 1, kemudian menjadi minva 2, kemudian menjadi belalang. Itulah contoh metamorfosis tidak sempurna. Baiklah anak-anak, itu saja penjelasan dari Bapak. Terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini. Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.